Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue masih ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia di babak 16 besar, yaitu pertandingan antara Prancis melawan Polandia. Nah, kalau kita melihat di pertandingan sebelumnya, Prancis itu ternyata kalah ya dari Tunisia dengan skor 1-0. Tapi memang di pertandingan ini Prancis mengumumkan tim lapis keduanya mereka, karena mereka sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Jadi mereka melakukan rotasi dan mengistirahatkan pemain-pemain intinya mereka. Kita lihat secara statistik ya. Kalau secara statistik sebenarnya Prancis masih unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 66%. Dan kesempatan menciptakan golnya mereka juga lebih banyak dari Tunisia, yaitu sebanyak 9 kali. Dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 3 kali. Kalau dalam hal total operan juga mereka masih banyak melakukan operan, yaitu sebanyak 636 kali total operan, di mana 566 kalinya berhasil melakukan operan. Jadi passing successful-nya ya lumayan lah kalau menurut gua. Nah, secara serangan Prancis melakukan sebanyak 149 kali serangan, di mana dia melakukan 54 kali serangan berbahaya. Nah, kalau gue lihat memang di pertandingan ini sebenarnya Prancis menguasai, tapi ya sangat disayangkan ternyata mereka harus kebobolan dari Tunisia, dan mereka agak susah untuk menjebol Tunisia. Walaupun ketika mereka sudah ketinggalan dari Tunisia, Prancis sempat mengganti beberapa pemainnya, memasukkan beberapa pemain itu, tapi memang sepertinya situasi tidak bisa berubah, dan kemarin juga sempat menciptakan gol sebenarnya Prancis, tapi akhirnya dianulir karena secara VAR Griezmann-nya sudah cedera. Nah, tapi memang kekalahan ini tidak membuat Prancis tidak lolos, dia tetap lolos babak selanjutnya dan bahkan menduduki peringkat pertama, masih tetap di peringkat pertama. Jadi Prancis saat ini memang pertandingan sebelumnya kita tidak bisa ambil patokan lah kalau menurut gue. Tapi sebenarnya ada yang aneh kalau menurut gue. Kenapa semua harus diganti? Karena biasanya kalau semua itu diganti, ritme permainan timnya bisa berubah. Nah, itu yang agak mengkhawatirkan sih kalau menurut gue. Tapi yang nggak tahu, itu adalah keputusan yang diambil oleh pelatih Prancis, yaitu Didier Deschamps. Nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya seperti apa. Nah, kalau di pertandingan sebelumnya Polandia kalah ya dari Argentina dengan skor 2-0. Walaupun mereka kalah di pertandingan ini, tapi mereka tetap lolos ke babak selanjutnya, dikarenakan di pertandingannya sebelah Meksiko hanya berhasil menang 2-1 dari Arab Saudi. Jadi selisih golnya masih menang Polandia, dan Polandia tetap lolos ke babak selanjutnya. Jadi cukup dramatis kemarin Polandia menunggu itu, karena yang sebelum selesai adalah pertandingan Argentina-Polandia, baru Meksiko dan Arab Saudi. Jadi agak cemas-cemas kemarin itu kalau berubah lagi. Bahkan ketika mencetak gol, luar biasa. Sebenarnya waktu dia 2-0 pun sebenarnya Polandia udah lolos karena menang fair play. Tapi dengan 2-1 jelas udah. Oke. Nah, kalau misalnya secara statistik di pertandingan ini kemarin, Polandia hanya mendapat penguasaan bola sebanyak 27%. Kesempatan menciptakan golnya mereka hanya sebanyak 4, dan tembakan ke arah gawangnya nggak ada sama sekali. Nah, secara total operan mereka hanya melakukan 321 kali operan dan 261 operan yang berhasil. Sedangkan secara serangan Polandia hanya melakukan 73 kali serangan dan hanya melakukan 14 kali serangan berbahaya. Ya, memang di pertandingan kemarin gue ngeliat sepertinya Polandia agak kurang berkembang, karena memang lini tengah dan lini depan memang sangat dikuasai oleh Argentina, dan Argentina memang sangat menguasai permainan, dan memang permainan Argentina kemarin berubah drastis sih kalau menurut gua. Dan ya nggak bisa disalahin sih kalau ternyata Polandia memang tidak bisa mengimbangi Argentina, karena memang secara materi permainan pun memang masih lebih baik Argentina. Ya, di satu sisi Polandia kemarin memang sudah berusaha untuk bertahan, tapi memang masih bisa dikalahkan oleh Argentina. Tapi sebenarnya Polandia luar biasa loh, karena dia melakukan 11 kali penyelamatan, terutama kipernya Polandia ya, karena dari 13 shoot on goal yang dilakukan oleh Argentina dan hanya terjadi sebanyak 2 gol. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek banget performanya Polandia. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Prancis melawan Polandia. Kalau secara kekuatan memang sepertinya udah Prancis di atasnya Polandia. Nah, mereka mungkin sudah beberapa kali ketemu di UEFA Nations League, dan seharusnya Prancis memang di atasnya dari Polandia. Tapi kita nggak tahu, ketika sudah masuk ke babak 16 besar, situasi bisa berubah. Bahkan tim-tim hebat, negara-negara hebat tuh bisa berubah permainannya, dan
kalau mereka berhasil ditahan imbang, itu hasil ditentukan oleh adu penalti. Apalagi kalau ternyata kipernya luar biasa kayak kipernya Polandia. Jadi kalau misalnya Prancis melawan Polandia ini seri dan sampai adu penalti, bisa-bisa Polandia yang lolos ke babak selanjutnya. Tapi gue masih yakin, apalagi juga Prancis punya keuntungan karena dia mengistirahatkan pemain-pemain andalannya mereka supaya punya stamina yang kuat nanti ketika mereka masuk ke babak selanjutnya, karena mereka udah pasti lolos kemarin. Dan itu menjadi salah satu keuntungan dari Prancis kalau menurut gue. Walaupun di satu sisi sebenarnya agak aneh karena semua yang diganti, dan takutnya itu adalah mengubah ritme permainan dari tim Prancis itu sendiri. Tapi kalau menurut gue, kemungkinan masih Prancis yang memenangkan pertandingan kali ini. Oke, nanti ketemulah sama Argentina di final ya, Prancis ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Saksikan ulasan dan juga prediksi dari pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa ikut Piala Dunia, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.